cerita, saya dengarkan tadi, saya bingung nih, hah? Kata Bapak, di Kristen iblis itu memiliki kuasa. Dalam Islam, iblis itu tidak punya kuasa, tapi dia minta kepada Allah seperti yang dijelaskan Ustadz Wafi, penangguhan waktu untuk menggoda. Jadi dia tidak mampu berbuat apa-apa, dia cuma menggoda aja. Nah, di Kristen, iblis itu punya kerajaan. Ini ayatnya ada dalam Lukas 11 nomor 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Artinya dia punya kekuasaan, punya kerajaan. Pertanyaannya, di Kristen iblis siapa yang kasih kerajaan dan kekuasaan, Pak? Siapa, Pak? Sebentar, untuk menjawab ini ya, itu memang hak prerogatif daripada Allah. Ya, mau diberikan atau Allah yang tidak, kasih kekuasaan kepada iblis. ya dari dia, karena bisa. Wah, Buktinya, tunggu, Jerusalem, Pak. Bentar, Pak, bentar. sebentar. Iya, nggak apa-apa, Sebentar. oke. Nggak, saya paham, Israel Pak. bisa hancur. Itu kan karena memang menyembah berhala Enggak, saya yang tanya selama bukan 70 Israel tahun. yang saya tanya iblis. Saya nggak tanya Israel. Yang saya tanya nih iblis. Kalau memang Allah atau Yesus yang memberikan kekuasaan kepada iblis, kenapa Yesus butuh waktu 3 hari mengalahkan iblis, Pak? Kan kekuasaannya dari Yesus. Iya, kan dia kan sebagai manusia lahir. Manusianya nggak punya kekuasaan ilahi. Nah, sekarang begini Bu ya. Jadi artinya kekuasaan itu ya. Kalau Ustaz Wafi tadi ngerti saya penjelasannya, kalau Bapak saya bingung. Ya Ustaz memang Wafi tadi jelasin gini. jadi gini Bu, Iblis dengar Bu. Contoh. Nabi Ayub ya. Sebenarnya kalau di kami ya, ini di kitab saya ya. Pada kitab Ayub, kalau kita baca kitab Ayub ya, semua sampai habis. Nah, jadi Nabi Ayub itu kan orang kaya. Segalanya ada, lembu, kerbau dan juga anaknya banyak. Tapi kan Allah bangga, ditantang iblis. Ditantang sama Allah iblis. Datanglah iblis ke surga. Datang Allah dikatakan begini, iblis, kamu dari mana aja katanya? Wah ya, melihat manusia di bumi katanya. Dan mereka sudah lebih kejam dari saya, sudah hebat semua katanya. Nah, datang Allah dikatakan, lihat, anakku Ayub, hambaku Ayub, itu tidak bisa digoda oleh siapapun. Dia tetap beriman kepadaku. Apa kata si iblis? Ya karena dia punya harta, dia sehat, makanya dia memuji kamu katanya. Coba kalau dia tidak punya harta, pasti kamu akan dicibirkan, kata iblis. Waduh iblis, kamu sok-sok tahu kamu, kata Tuhan. Udah silakan, habisin hartanya, habisin segalanya, tapi nyawanya milik saya. Turunlah si iblis, habis semua hartanya. Anaknya dan perempuan laki-laki 7 orang mati. Tinggal dia dengan istrinya. Kemudian datang lagi lah si iblis. Bertemu lagi dengan Tuhan di sorga. Bagaimana? Iblis, dia tetap menguji saya kan? Dia tidak tergoyahkan kan? Datang si iblis, masih ada alasan dia. Ya, dia kan masih sehat. Ya pantas juga lah memuji kamu. Coba dia kalau sakit katanya. Wah, kamu ini keterlaluan iblis. Udah silakan. Kamu mau apain dirinya, tapi dia nyawanya milik saya. Datang turun si iblis, dibikinlah borok. Bahkan tidur pun dia di daun. Ya, tidur di daun nggak bisa. Datang istrinya, wah kamu ini katanya. Udahlah, Tuhan itu jangan lagi sembah. Kamu sudah begini katanya. Apalagi? Datanglah si Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, saya tak percaya dengan dia. Saya lahir tanpa baju, walaupun pergi tanpa baju, yaitu saya siap katanya. Tidak ada, tidak masalah bagi saya katanya. Akhirnya iblis pergi. Nah, Ayub menantang Tuhan kan? Menantang. Wah, saya bila perlu berpengadilan juga siap kepada Tuhan. Kalau saya salah katanya. Semua teman-temannya sudah mengejek. Ya, yang namanya Sopar, Bildad, Yehu ya. Ah, kamu pasti punya salah katanya. Saya tidak punya salah katanya. Ya memang itu karena rencana iblis, karena Allah bangga. Jadi kalau Allah bangga sama kita, bisa datang kepada kita bertubi-tubi itu penderitaan, bisa. Kuat nggak? Makanya tadi memang dicoba menggoda, benar. Kata Ustadz Wafi benar. Iblis itu memang pintar menggoda. Tapi apakah kita kuat? Nah disinilah kita.
selama kita tetap berdiri pada iman kita, walaupun badan ini rusak, kan jiwa kita kan tidak rusak, hati kita kan tidak rusak. Walaupun badan rusak, nggak ada masalah. Nah, maka kalau ada orang sakit, udah sekarat, kita tinggal bisikkan di kupingnya, ingat Tuhan. Nah, kalau di teman muslim kan baca, ya kan? Ya kan? Ngucap katanya, ya kan? Nah, jadi karena badannya, jiwanya sehat, badannya rusak. Nah, itulah sedikit, Bu, ya mungkin penjelasan saya. Jadi kuasa, iblis itu punya kuasa untuk menghabiskan harta dan bahkan juga bisa Bukan, membunuh. Pak. Sebenarnya Ya. pertanyaan saya kekuasaan iblis untuk apa? Bukan itu. Pertanyaan saya kekuasaan iblis dari siapa? Itu pertanyaannya, Pak. Iya. Iblis itu dapat kuasa dari mana? Iya kan, Itu loh. satu-satunya kan di dunia ini kan hanya Tuhan yang punya segalanya. Tuhan bisa Oh, memberikan berarti yang itu kepada memberikan iblis. kekuasaan. Oh, berarti kekuasaan jahat iblis itu datang dari Tuhan Bapa. Mengetahui. Tadi kan dia bilang, boleh kamu habiskan itu hartanya. Berarti kan diberikan wewenang. Dikasih kuasa sama Iya. iblis supaya jadi jahat. Baca itu di sama Ayub Tuhan itu Bapa. dikatakan begini, Bu. Di Ayub ya. Karena Allah kan bangga kepada Ayub. Dipertaruhkanlah Ayub. Lihat iblis, hambaku Ayub. Dia tidak akan goyah. Datang si iblis. Kan dia punya harta. Dia punya segalanya. Maka Coba, dia Pak, memuji enggak, kamu coba. katanya. Ya. Izin Pak, berarti kejahatan di dunia ini gara-gara Tuhan Bapak. Duh, kok kejahatan itu Tuhan Bapak gimana? Kejahatan itu Kan Tuhan Ya. Bapak yang memberikan kekuatan kepada iblis untuk merusak orang. Lah, Kalau nggak lihat dikasih sama Tuhan Bapak, iblis nggak bisa di punya perjanjian kuasa. lama, di perjanjian lama berapa banyak dimatikan oleh Tuhan? Air bah itu kenapa datang? Makanya saya bilang Tuhan Bapak jahat. Dia udah kasih kekuatan kepada iblis. Habis itu dia Lah, bunuh sekarang orang yang digoda sama iblis. Ibu percaya nggak air bah itu pernah ada? Air bah mematikan semua orang. Apakah jahat Percaya, Tuhan? tapi bukan karena iblis. Bukan iblis diberi kuasa, Pak. Bukan karena Tapi di agama Bapak, karena manusia Pak, dikuasai iblis. bentar. Coba Bapak dengar dulu. Kita nggak debat kusir ya. Ah, Bapak bilang iblis itu punya kuasa. Punya. Lalu Tuhan yang memberinya kuasa. Ketika kuasa. manusia terombang-ambing masuk ke dalam kejahatan, ternyata gara-gara kuasa yang diberikan kepada iblis. Tiba-tiba Tuhan Bapak bernama Yesus mati mengalahkan iblis selama 3 hari. Dia yang beri kuasa. Masa dia memberikan kuasa kepada iblis, tiba-tiba dia harus 3 hari ngelawan iblis? Berarti Pak, kejahatan semua ini biang keroknya Tuhan Bapak. Gara-gara memberi kuasa kepada iblis. Coba Kalau- iblis nggak diberi kuasa. Kalau di Islam iblis Ya. tidak diberi kuasa. Ya, itu Hanya pendapat diberi Ibu, izin kan? untuk menggoda. Itu kan Kalau di pendapat Kristen Ibu. kan iblis punya kuasa Pak. Ya itu pendapat Ibu kan? Yesus aja mengalah. Bayangkan ya Pak ya. Kayaknya kelebihan kuasa iblis dikasih sama Tuhan Bapak. Karena Yesus harus mengalahkan iblis sampai 3 hari loh Pak. Berarti kekuasaannya dahsyat loh. Tuhan aja ngelawan iblis butuh 3 hari. Jadi Berarti gini, Tuhan Bapak udah ngasih kekuasaan ngelawan iblis butuh 3 hari. Wah, ini bahaya nih Tuhan Bapak nih Pak. Begini Bu, Gara-gara Tuhan Bapak supaya iblis tidak punya bahaya, kuasa. supaya ibu tidak nanti sakit jiwa, saya jelaskan ya, supaya ibu tidak sakit jiwa. Pak, gara-gara Ingat, Bapak, saya dengar bentar lagi dengar sakit Bu, jiwa, Pak. dengar dulu Bu, supaya tidak sakit jiwa. Kematian kuasa iblis, kehidupan kuasa Allah, itu kuncinya. Kematian kuasa iblis, Tuhan Bapak, iya kehidupan saya tahu. kuasa Allah. Tapi kan Tuhan Bapak harus mengalahkan iblis selama 3 hari. Enggak ada masalah. Masa 3 detik nggak bisa? Apa? Loh, Apa masa Tuhan ininya? butuh 3 hari Pak mengalahkan iblis? Saya aja mau berantem sama Bapak Enggak mungkin ada 1 hari masalah. Bapak kalah. Jangankan 3 hari, bila perlu seminggu. Bila perlu seminggu nggak apa-apa. Wah, saya mau tak Wafi berantem. Masalah itu, Pak. Nggak perlu 3 hari. Masalah itu. Masalah besar, silakan Ustaz. Silakan Ustaz, Jadi bahaya kalau nih ada Ustaz. Tuhan mengalah, jadi gini Pak, kalau Tuhan mengalahkan iblis aja butuh 3 hari Pak. Bayangkan Pak, kita melihat petarung UFC dan MMA aja itu 1 jam aja sudah kewalahan Pak. Gitu loh. Ini setingkat Tuhan mengalahkan iblis sampai 3 hari. Jadi kan berarti memang Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang mungkin seimbang dengan dia gitu loh.
Berarti kan seimbang berarti dengan Tuhan. Kok kalau kata Bapak kan nggak masalah. Kalau menurut kita masalah. Kenapa kok masalah? Berarti Tuhan ini nggak maha kuasa. Andaikan dia maha kuasa, dia bisa mematikan iblis kapanpun. Kenapa Bisa, butuh 3 hari? bisa. Tapi kok ternyata kan tertulisnya butuh 3 hari. Membiarkan juga bisa. Misalnya walaupun 3 hari nggak ada masalah. Yang penting kan dia bangkit. Artinya kuasa Oh, iblis berarti itu Tuhan dikalahkan. mati 3 hari. Ya, dikalahkan kan? Oke. Jadi gini, jadi Tuhan kematian kalah. itu kuasa iblis, tapi kebangkitan itu kuasa Allah, begitu. Berarti Tuhan Ustaz pernah Wafi. kalah mati 3 hari, gitu ya? Ya, dihidupkan lagi kan, dia tidak kalah. Masya Akhirnya Allah. kan pemenang siapa? The winner? Who is the winner? Allah. Oke. Tapi kalau dia mati selama-lamanya, baru kalah. Ya enggak lah, udah mati ya udah kalah itu. Ya, tapi kan dia Dan winner. anu Kan dia kan Mati mati lagi. tapi belum game over gitu maksudnya Bun. Belum Iya, game tapi over. kan dia kan bangkit, pemenang. Nah setelah Dia kan bangkit, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. nah berarti Yesus mengalahkan Tuhan. iblis itu, mendapatkan kuasa itu kan Yesus hasil diberi juga, Pak. Diberi Bapa Allah kan. Iya, kuasa Allah itu memang. Jadi Oke. itulah makanya Pak, rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Buktinya Raja Firaun dikeraskan hatinya, ya kan? Yang Bisa saya juga. heran Pak, itu Ya, nggak mengalahkan heran Pak, nggak iblis. heran, nggak heran. Biarkan Pak. Karena kalau Allah memberikan kuasa, segalanya bisa terjadi. Karena pikiran kita bukan sama dengan pikiran dia. Nah, tadi ibu membawa pikiran dia untuk menentukan. Tidak bisa. Mau 10 hari, mau seminggu. Yang penting kan dia bangkit. Kenyataannya dia bangkit. Itu jadi contoh bagi. Sebab kalau dia tidak bangkit, kita juga bingung. Apakah benar kalau orang meninggal nanti itu bangkit? Nah, dicontohkan sama dia. Sebagai role model gitu loh Pak Wastawapi. Itu. Oke, kalau bagi saya, Iya. bagi saya Pak, yang namanya kekal, ya, yang namanya Tuhan itu kan harus kekal. Kekal itu nggak boleh mati. Kalau dia mati, Iya, artinya nggak dikalahkan apa-apa, iblis. nggak apa-apa Pak, normal itu Sampai Pak. Artinya, sampai 3 hari kalahnya, matinya sampai 3 hari, meskipun nanti dibangkitkan lagi, ya apa bedanya dengan saya? Saya kalau mati ya nanti akan saya dibangkitkan juga lagi awalnya kan Ustaz seperti itu. Wabi bingung itu, bingung. Tapi setelah saya resapi, saya berdoa, saya renungkan, oh iya, kan itu kuasa Allah. Bahkan saya Ustaz Wabi ya, pernah saya katakan tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena dukun bisa membunuh orang, bisa mematikan orang seenaknya. Pernah saya bilang Pak, tidak ada Tuhan. Saya nggak percaya. Wah, ini Pak. Akhirnya dibawa saya Pak ke gunung Pak. Dalam alam bawah sadar, dibawa ke gunung dan harus tengkurap. Tidak boleh melihat ke atas. Tengkurap, terbang di atas gunung. Sampai di atas gunung, langsung dia berbicara. Keluarlah cahaya ke bawah. Lihat, indahnya kota itu. Siapa yang menciptakan itu katanya? Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Jadi ini benar dikatakan Islam. Asyhadu alla la ilaha illallah. Kan kira-kira begitu. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain katanya. Wah udah. Begitu. Wah udah. Saya tunduk. Ya udah. Jadi saya tarik kata-kata saya. Saya bilang tadi tidak ada Tuhan. Saya tarik. Wah udah kalau gitu. Hanya dia satu-satunya. Nah begitu. Jadi walaupun Kalau ada di Yesus Islam, ada Pak. Roh Kudus. Walaupun Kalau di ada Islam- Yesus dan Roh Kudus. Itu saya anggap tetap satu Pak dia. Tetap Oke. satu. Oke, Ya, itu keimanan pikiran Bapak saya ya. ya. Oke. Itu pikiran saya. Kalau Walaupun di ada Islam, Roh Kudus, ada Yesus, gini, Pak. mereka tetap satu. Bagaimanapun Oke. ceritanya dari Roh Kudus, ceritanya daripada Yesus, saya anggap Allah yang punya kuasa, dia tetap dia. Itu Pak. Iya, siap. Itu. Kalau di Islam begini Pak, kalau di Islam ya. Iya. Iblis itu pernah berkelahi dengan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Iya. Nah, itu nggak butuh waktu 3 hari. Itu ketika bertemu, dia menantang Sayyidina Umar karena dikatakan Umar adalah orang yang paling ditakuti jin. Akhirnya si Raja Jin ini, Iblis ini, menantang berkelahi Sayyidina Umar dan ternyata Sayyidina Umar langsung menang. Berarti kekuatan Sayyidina Umar itu setingkat dengan Yesus berarti, atau bahkan lebih Ya, hebat nggak ya. apa-apa. Karena Ya, Sayyidina makanya Umar saya nggak bilang mati sama tadi sekali kan, itu. makanya tadi saya bilang kan kita bisa sama dengan Tuhan kok. Makanya ibu tadi kok bingung, kok bisa? Kalau iman kita tetap, tapi kan itu iman kita berubah-berubah kan, tidak tetap. Makanya kita selalu berdoa kan. Itu gunanya kita sholat 5 waktu, misalnya Bapak kan. Saya berdoa tiap hari kan, nafas saya malah doa. Sebab kalau enggak,
lemah gitu. Itulah fungsinya. Kita Tat, tetap saya tanya, waspada. Dia tadi kan bilang hanya Allah satu yang kuasa, yang esa, la ilaha illallah. Nah, terus kok dia bisa ke Kristen itu? Dia masih mempercayai Yesus itu Tuhan apa gimana? Saya nggak nyimak soal dari tadi. Oh, itu. Beliau ini pendeta, Bun. Oh, iya, tapi kalau sudah percaya Tuhan satu, tinggal dia harus tahu lagi umpamanya di dalam. Satunya itu beda dengan kita. Kalau kita kan satu gak bisa dibagi. Kalau di dalam Iya. Kristen Dia kan masih. satu dalam tiga kan gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi saya juga menghargai teman-teman Muslim ya. Artinya percaya kepada satu Tuhan, itu udah bagus lah. Kalau kami tiga tapi menganggap Tuhan satu, ya udah. Saya kira nggak perlu kita perdebatkan lah. Memang nggak ada sih ajaran Tritunggal. Ini sepengetahuan dari penjelasan teman-teman saya yang udah lebih ngerti kayak Uni Rifa, Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf. Belum pernah mereka menunjukkan saya ayat Tritunggal di Bible itu. Nggak ada. Saya juga bingung sama Kristen ini. Yang sebenarnya yang diikut ini perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau dua-duanya di Bible, terus yang satu berlawanan sama yang lain. Terus yang mana yang kita ikutin? Oh, nah kalau itu Pak ya, karena Bun. perjanjian lama itu kan zamannya masih jahiliyah lah ya. Nah, Jangan dan dimasukkan juga- dong, itu maksud saya. Kalau memang itu Jadi udah nggak gini dipakai, Pak, jangan kenapa masih melupakan dirangkum? sejarah. Jangan melupakan sejarah, tetap harus ada. Karena dari Jadi mana kita Bible itu bisa? sejarah. Jadi Bible itu sejarah. Ya semua itu diwahyukan itu. Jadi gini, yang Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, berguna untuk mengajar, berguna untuk menegur kesalahan, berguna untuk memperbaiki kesalahan, ya. Itu tugasnya. Nah, jadi maka setelah datang Yesus, dengan hukum Taurat kamu tidak bisa selamat karena susah katanya. Bahkan tadinya orang Yahudi itu yang sudah percaya Yesus, mereka sangat benci kepada orang yang percaya Yesus, ya. Tapi kalau nggak sunat, marah mereka Pak, Yahudi itu. Wah ini nggak benar nih, dia nggak sunat kok. Ya Tapi karena sama-sama memang ajaran Yesus pakai sunat, memang ajaran Iya, Yesus. jadi gini, jadi pernah dikatakan itu Pak, itu mereka pernah berantem itu, bersoal di Antioquia. Tat, diklarifikasi Akhirnya dulu, Tat. Aku putus dibilang, di Pak. di Yerusalem. Nah, jadi orang Yahudi yang sudah percaya Yesus dikatakan kalau tidak disunat yang bukan Yahudi jangan kita akui. Nah, akhirnya terjadi diskriminasi. Maka dibenarkan oleh Yesus ya. Jadi gini, Di mana dibenarkan nama Yesus? Di mana supaya dibenarkan nama tidak Yesus? ada diskriminasi, maka jangan lagi mempersalahkan sunat atau tidak sunat. Di mana? Jangan Di mana menghakimi. Yesus? Tunggu dulu. Bapak ngoceh mulu. Di mana tunjukin nama kita bahwa Yesus membenarkan tidak sunat? Di mana? Jadi gini Pak, itu Bun, oi Bun, saya Bunda. Aduh, Hah? Bunda saya bukan Bapak. Oh Bunda, oh yang tadi. Bacaannya segede-gede itu kok. Jadi gini Bunda, Ah. ya. Sunat itu awalnya kan Ibrahim, ya. Sunatlah anakmu sebagai tanda, ya kan? Disunat. Nah, pada waktu Yesus juga lahir 8 hari dia disunat, ya. Nah, ini dipersoalkan oleh bangsa Yahudi. Karena begini, ya. Pernah ada diskriminasi. Yahudi itu memang kadang-kadang kejam, dia sangat begitu percayanya kepada Tuhan, dia kejam, sama orang Kristen pun kejam dia, ya. Kekejamannya bagaimana, Pak? Ya. Jadi gini, pernah kalau ada orang meninggal, ya, dilihat oleh orang Yahudi, yang diperiksa sunat apa tidak. Kalau tidak sunat, itu diberikan kepada anjing, Pak, kepada burung mayatnya. Karena itu memang wajib. Kita juga Tapi di kalau Islam. dia disunat, sebentar Kalau dulu. nggak sunat, nggak diakui keislamannya. Sebentar dulu, Bu. Ini dia itu belum Islam itu, masih agama Yahudi, Pak. Jadi sunat itu Yahudi, ya, bukan agama Islam, bukan. Yahudi yang disunat, ya. Tapi sekarang Islam ikut nggak apa-apa, karena Oh, Islam Ibrahim, ikut, nggak apa-apa. mana sih? Ya nggak apa-apa. Nah, jadi waktu ada meninggal, dicek
sunat apa tidak? Kalau nggak disunat, itu dikasihkan kepada anjing sama burung. Kalau disunat, itu dikubur pakai kain kapan dengan bagus. Apanya yang dicek, Pak? Nah, ini terjadi Burungnya, diskriminasi. Berarti Maka- burungnya Yesus maka- telah dicek ya. Maka terjadi diskriminasi, dikatakan tidak ada lagi sunat atau tidak sunat, tidak perlu. Siapa yang Karena bilang terjadi itu? diskriminasi. Siapa yang bilang itu, Pak, siapa? Siapa yang bilang ngecek, itu? Yang ngecek burungnya Yesus siapa waktu itu? Ah. Enggak, orang Yahudi. Orang bukan Yahudi. bukan burungnya Yesus, Pak. Bukan. Jadi ada yang meninggal. Katanya sudah dengar sih beritanya. Kan dicek dulu katanya. Jadi di Yahudi terjadi diskriminasi. Itu Kalau bukan ada yang diskriminasi, meninggal Pak. di tengah Itu jalan. bukan diskriminasi. Salah. Itu bukan diskriminasi. Kalau dikuburkan karena tidak sholat itu prinsip. Itulah Yahudi itu kuat sekali tidak menerima kekristenan karena dianggap sesat memang. Jadi bukan ajaran Yesus lagi. makanya itu diperbaiki oleh Yesus. Sama Di mana Petrus. Yesus memperbaiki? Boleh nggak sunat itu di mana? Ya, jadi bukan masalah sunat yang itu sunat atau tidak sunat lagi. Males dia. Ya. Nah, jadi artinya sunat dan tidak sunat tidak masalah. Di Yang penting mana? dia memuji Di mana? Tuhan. Di mana Ya. nih ada Unirifa sama ada Ustadz Wafi. Ustadz Yusuf lagi sakit gigi. Oke, di mana tunjukin nama saya yang awam? Bentar Bun, bentar aja. Di mana tunjukin nama kita saya bahwa mengatakan baca aja Alkitab, Pak. Jangan kita baca Alkitab. nggak ada. Tuh tanya Unirifa. Ini coba Ya kalau nggak ada di Alkitab Bapak, ya Alkitab saya ada gitu. di Nanti mana ayatnya- tunjukin, sebutin ayatnya Bukan bahwa Bapak, memang Bunda, Yesus. Bunda. Nanti kita Bunda tunjukin Mila. lah. Nanti kita tunjukkan. Ya, Pak Japita tadi Bapak sudah panjang kali lebar menjelaskan dan Oke. kami mendengarkan, menghargai. Tolong saya minta untuk menjelaskan juga ya. Oke ya, jangan diganggu ya Pak Jupiter. Jadi dari tadi itu semua pertanyaan yang saya ajukan itu adalah pertanyaan rasional Pak. Maksudnya adalah pertanyaan berbasis pikiran. Ketika Bapak mengatakan Tuhan Bapak memberikan kuasa kepada iblis, terus dia menjelma jadi manusia melawan iblis butuh waktu 3 hari. Ini adalah statement blunder sebenarnya dalam memahami esensi ketuhanan. Mungkin bagi kalian Kristen ini tidak masalah, tapi kalau kita orang yang berpikir, maka di sini akan muncul sebuah sistem yang seolah-olah Tuhan ini sedang bermain-main, Pak. Dia berikan kuasa kepada iblis, lalu dia lawan iblis 3 hari, 3 malam. Ini sama kayak Bapak kasih kesempatan maling masuk ke rumah Bapak, Bapak izinkan maling masuk ke rumah Bapak, terus Bapak berantem sama maling supaya dapat perhatian. Ini kayak drama Cina ya Pak, mohon maaf kayak drama banget, tapi ya udahlah. Nah, kalau saya mau tanya, tegaskan nih Pak, Bapak sebagai pendeta, saya mau tanya jujur, apakah tanpa jadi manusia, Tuhan Bapak bisa nggak ngelawan iblis? Tanpa jadi manusia Pak, bisa nggak Pak? Kok suaranya nggak ada? Ke-mute Pak. Silakan Pak, jelaskan suaranya ke-mute. Buka mute-nya, buka mute-nya. Ya. Maksudnya coba diulangi pertanyaannya. Tanpa Tadi mencipta- menjelaskan, coba kita kronologis penjelasan Bapak ini kan panjang nih. Tadi Bapak ceritakan bahwa Tuhan Bapak itu dia itu memberikan kekuasaan kepada iblis untuk berkuasa atas alam maut. Lalu Ya. kemudian dia melawan iblis yang sudah dia beri kuasa dan membutuhkan waktu 3 hari. Ya. Pertanyaannya adalah, bisakah Tuhan Bapa ini menjadi dirinya sendiri tanpa harus jadi orang untuk mengalahkan iblis? Kenapa seperti itu pertanyaan saya, Pak? Kalau Tuhan Bapa tidak mampu hanya dengan menjadi dirinya sendiri tanpa menyamar atau cosplay atau menjelma menjadi manusia, dia tidak mampu menunjukkan ketuhanannya, maka Tuhan Bapa ini punya keterbatasan atau insecure sama dirinya sendiri. Allah saya, ini saya bandingkan ya Pak. Allah saya tidak perlu menjelma jadi apapun, dia mampu melakukan kehendaknya. Hanya dengan jadi dirinya sendiri. Nggak perlu nyamar jadi manusia. Tuhan Bapa seolah-olah
itu harus jadi manusia dulu, baru bisa melawan iblis. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih Tuhan Bapa ini tanpa jadi manusia melawan iblis? Cukup jadi dirinya sendiri, bisa nggak? Silakan. Bisa saja kalau dia mau. Bisa kalau Emang dia dia mau. nggak mau melawan iblis dengan Ya, dirinya sendiri, dengan wujud jadi dirinya sendiri itu bisa. nggak Sekarang mau. begini, makanya Bu, pikiranmu bukan pikiranku kata Tuhan. Di luar paradigma Saya tanya, kita, Bu. Bapak tahu pikiran Tuhan Bapak? Ya, nggak tahu lah. Maka kalau udah tahu Ya pikiran udah, Tuhan, kalau Bapak juga nggak tahu pikiran Tuhan Bapak, kenapa Bapak nyalahin saya nggak tahu pikiran Tuhan Bapak? Lah, Bapak Makanya, juga nggak tahu. Nah, jadi gini, kalau Bu. Bapak nggak tahu pikiran Tuhan Bapak, sebentar, saya dari tadi udah dengerin loh. Kalau Bapak tidak tahu pikiran Tuhan Bapak, dari mana Bapak tahu kalau Tuhan Bapak mau jadi manusia? Siapa yang ngasih tahu sama Bapak? Kok Bapak bisa tahu? sebentar. Sabar, Bu. Jadi, kalau tidak membaca nubuatan, itu tidak akan bisa mempercaya itu, Bu. Itu dalam kitab Saya perjanjian tanya lama, Nabi ini adalah, Yesaya pada enggak, Bapak 800 fokus. Kita, Masehi, Pak, dari 800 tadi saya enggak ganggu Bapak menjelaskan loh ya. Hmm. Saya hanya mau kita fokus, jangan kita tuh bahas surat Lukas pindah ke Matius, bahas Yohanes pindah ke Markus. Yang saya bahas itu adalah kalau memang Tuhan Bapa mampu menjadi dirinya sendiri, melakukan kehendaknya dengan jadi dirinya sendiri, lalu Bapak bilang dia harus jadi manusia, yang menjadi pertanyaan penting ketika Bapak bilang saya nggak ngerti pikiran Tuhan. Adakah Tuhan Bapa itu pernah mengatakan bahwa dia akan jadi manusia baru bisa menebus dosa orang? Itu ada nggak perkataan itu dari Tuhan? Nah, Kok Bapak bisa tahu kalau Tuhan mau jadi jadi orang gini. gitu? Kalau itu bisa saya jawab, Bu. Ya. Ya silakan. Karena waktu di Gunung Sinai, ya, kan sudah dibilang Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia. Karena kalau dia datang malam dengan tiang api, kalau pada siang hari dengan embun. Maka waktu itu bangsa Israel takut. Musa, jangan, kami nggak mau bertemu dengan Tuhan, mati kami katanya. Akhirnya Musa jawab Tuhan, oke. Nah, karena dia tidak bisa bertemu dengan manusia, maka dia firman itu menjadi manusia, menjelma. Bukan dia tidak mau bisa jadi datang ke dunia, bisa. Bentar. Tapi menjaga Bapak, jawaban mana keharmonisan yang dipegang dunia. ini, Pak? Dia tidak mau Ya, kehancuran jawaban dunia, Bapak mana yang kedatangan benar dia ini? jangan sampai hancur dunia gitu loh. Sebab Pak, kalau dia datang dengan jawaban tiang Bapak api, yang benar datang yang dengan mana? embun, hancur dunia. Pak, Bapak dengarkan saya. Yang benar jawaban Bapak yang mana? Tadi kata Bapak Tuhan itu yang jadi manusia. Sekarang Tuhannya Ya. nggak bisa jadi manusia. Yang benar yang mana ini, Pak? Loh. Coba konsisten dulu. Yang mana? Yang jadi manusia itu Tuhan itu atau bukan? Itulah yang tidak dimengerti Ibu, kuasa Tuhan. Ibu hanya dengan Mengerti pikirannya kenapa yang Bapak dikatakan. mencoba menjelaskan dari Jadi tadi? kita jangan Kalau Bapak tidak menganalog pada mengerti, pikiran ngapain kita, Bapak Bu. jelasin? Jangan Ya pikiran kita, udah, jangan. kalau gitu Bapak nggak usah jelasin yang bukan pikiran Tuhan. Pak, Tuhan semaunya Bapak dari kok, tadi semaunya, menjelaskan pikiran semaunya Tuhan Tuhan. loh. Semaunya dia, Loh, mau jadi apa, mau buktinya- jadi kerbau, mau jadi Pak, kambing, terserah. Bentar, Bapak tadi bilang bahwa Itu Bapak urusan kita Tuhan. tidak mengerti pikiran Tuhan, tapi Bapak dari tadi mencoba menjelaskan pikiran Tuhan. Ya, jadi gini. Kan waktu pertama kali Tuhan tidak boleh bertemu langsung dengan manusia. Dia menjaga itu. Menjaga itu. Maka dia, bagaimana supaya manusia ini baik? Maka dia harus datang sebagai manusia. Sebenarnya dia persuasif. Tuhan itu persuasif. Ya. Sebab kalau dia datang sebagai tiang api dan embun, siapa yang bisa dekat kepadanya? Boro-boro bicara, kita pasti mati semua. Itu yang dijaga Tuhan. Makanya dia komitmen dengan apa yang dikatakan. Karena tidak ada lagi penghukuman seperti air bah. Itu, Bu. Sebab kalau zaman dulu tersinggung Enggak, aja sekarang dia coba waktu pertanyaan dibunuh. saya, Pak. Ah, Ya, oke, pertanyaan saya gini, Pak. Ya. Berarti mana yang lebih hebat? Tuhan yang tidak bisa menampakkan dirinya atau Tuhan yang bisa menampakkan dirinya? Mana yang lebih hebat? Loh, yang namanya Tuhan ya sama, nggak ada bisa kita bedakan. Nggak ada bisa bedakan. Katanya tadi beda. Yang satu katanya tidak bisa menampakkan dirinya. Yang satu lagi firman bisa menjelmakan dirinya. Ini yang Bukan- Bapak ini bukan begitu Bapak ngerti arti maksudnya. konsistensi nggak? Sebentar. Itu hanya Sebelum manajemen Bapak Tuhan. menjelaskan, izinkan saya jelaskan konsistensi dulu, Pak ya.
Iya, Pak, silakan, Bapak tahu silakan, silakan, Bu, silogisme silakan, nggak? Bu, silakan. Konsistensi itu adalah apabila ucapan itu sesuai. Ucapan pertama itu sesuai dengan ucapan kedua. Contoh, kalau saya bilang, saya ini tidak suka makan nasi. Maka saya tidak akan bilang lagi, iya saya pernah makan nasi. Saya nggak suka makan nasi, tapi saya makan nasi tadi. Itu namanya pernyataan yang inkonsisten. Tadi Bapak bilang, Tuhan itu tidak bisa menunjukkan dirinya. Tapi Tuhan Bapak tiba-tiba bisa menampakkan dirinya. Jadi yang benar ini yang mana? Tuhan bisa menampakkan diri atau Tuhan tidak bisa menampakkan diri? Jadi inilah Bu ya. Kalau mau mempelajari udah kebenaran dan hakiki Tuhan ya, kita lihat dulu filosofinya ya. Sebab manusia pun bisa berunding dengan Tuhan. Bisa berunding. Misalnya contoh ya, saya ini contoh di dalam Alkitab nih. Contoh Hizkia. Tuhan sudah putuskan hari ini kau mati. Hari ini. Harusnya udah keputusan itu kan? Udah mati hari ini. Tapi Hizkia menangis. Tuhan, saya begini, merenung dia, menangis dia sakit. Akhirnya datanglah Tuhan pesan kepada Nabi Yesaya, obatin bisunya, sembuh. Maka saya berikan waktu kamu 15 tahun lagi. Diberikan waktu 15 tahun. Jadi, apakah kita bilang tidak konsisten Tuhan? Ya bukan. Maka Itu begini. nggak relevan Pak Makanya dengan begini, pertanyaan Bu. saya. Begini, Bu. Pertanyaan saya adalah itu beda. Itu manusia memohon. Kalau Ya. manusia memohon, Tuhan punya hak prerogatif untuk menerima gantian. Tadi saya Ya. dengarkan. Kalau nggak gini, ini Bapak aja yang bicara dari tadi nih. Nanti saya disuruh diam, artinya kami cuma dengerin khotbah aja. Nggak boleh kami mengkritisi. Ini bukan gereja. Bapak tadi bilang, saya itu yang saya tanya itu bukan ketika Tuhan itu apabila hambanya memohon, maka dia tidak jadi menghukum. Itu beda Pak. Yang saya tanya ini adalah ketika Bapak bilang, Tuhan itu tidak bisa menampakkan diri. Terus di pernyataan kedua Bapak bilang, Tuhan menampakkan diri. Jadi yang benar Tuhan Bapak ini bisa menampakkan diri atau enggak? Bisa A, bisa, B, tidak. Karena kalau dia tidak bisa menampakkan diri, maka dia tidak pernah bisa menampakkan dirinya. Itu baru konsisten. Tapi ketika dia katanya tidak bisa menampakkan diri, terus dia menampakkan diri, ini Tuhan, maaf Pak, ini kata-kata dusta. Kalau saya bilang gini, saya sebenarnya tuh nggak suka sama Bapak, tapi saya suka sama Bapak. Itu tipuan. Saya sebenarnya tuh nggak suka makan nasi, tapi saya makan nasi. Itu tipuan, itu penipuan namanya. Jadi sebenarnya ini Pak, Tuhan Bapak ini bisa memperlihatkan diri atau tidak bisa? Itu yang ingin saya tahu. Kedua-duanya bisa menampakkan diri. Namanya pernyataan inkonsisten itu pernyataan yang tidak benar. Tidak Jadi mungkin gini, Bu. pada saat bersamaan segitiga itu bulat. Jadi Tidak mungkin sebenarnya tidak bisa dilihat pada saat bersamaan itu bisa dilihat. Sebentar. Doktrin inilah yang merusak akal manusia, yang merusak peradaban. Di sini saya masuk. Izin, maaf, minta maaf. Ini doktrin Kristen ini, silahkan kalian terima di gereja. Maaf, saya tidak akan biarkan 11.600 orang tersesat secara logical fallacy. Dalam kaidah logical fallacy, Pak, pernyataan inkonsisten itu pernyataan tidak benar. Kalau saya tidak suka makan nasi, maka saya tidak akan pernah makan nasi, Pak. Tapi kalau saya tidak suka makan nasi dan tak akan pernah makan nasi, tiba-tiba saya makan nasi, maka saya penipu. Inilah pernyataan benar. Pernyataan benar adalah apa yang diucapkan sesuai dengan realitas. Tapi kalau apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, kau menipu. Itu konsekuensi dalam dunia dialektika. Nah, dari tadi saya mendengarkan ya bahwa Bapak mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat. Tapi ternyata Tuhan Bapak dapat dilihat. Tuhan Bapak berkuasa. Ternyata memberi kuasa kepada iblis, melawan iblis butuh 3 hari. Tuhan Bapak katanya mati, bangkit lagi terus hebat. Jadi pernyataan-pernyataan inkonsisten inilah pernyataan yang sebenarnya Pak merusak peradaban. Saya yakin kalau anak-anak kita di rumah menonton hal ini Pak, ini hanya mengacaukan pikiran mereka. Karena nanti kalau mereka masuk ke ruang akademis atau ke sekolah-sekolah, ini akan merusak otak mereka dan mereka bisa masuk rumah sakit jiwa. Karena mereka diajarkan bahwa biru itu pada saat bersamaan adalah warna merah. Segitiga itu pada saat bersamaan adalah lingkaran. Lama-lama mereka bundir Pak, rame-rame Pak.
Inilah kenapa pentingnya kita belajar ilmu hakikat. Masuk Tidak nih. katakan tidak, benar katakan benar. Tidak, ya. Lanjut Ustadz Wafi, masuk. Gini, saya sederhanakan Pak ya. Saya sederhanakan begini Pak. Di dalam Islam itu ada yang namanya ilmu filsafat Pak. Ilmu filsafat Islam. Jadi begini, bergerak dan diam itu tidak akan terjadi bersamaan Pak. Ada kalanya bergerak, ada kalanya diam. Tidak mungkin ada satu benda, ya, dia dikatakan bergerak iya, dikatakan diam iya, itu gak mungkin Pak. Bapak cerita tadi kan, saya permudah ya. Bapak cerita tadi kan, di zaman Musa di Gunung Sinai, Tuhan sudah menyatakan kalau dia sampai menampakkan diri, kita akan mati. Itu sebenarnya juga tertulis Pak di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, Nabi Musa mengatakan, Robbi arini anzur ilai. Ya Allah, aku ingin melihat kamu. Apa kata Allah? Lantaroni, kamu nggak akan bisa melihat aku, wahai Musa. Walakin inzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Tapi lihatlah kamu ke gunung Sinai itu, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Ternyata ditampakkan sedikit saja cahaya Tuhan, Musa fasa'iqa. Langsung pingsan. Musa langsung pingsan, gak kuat dia. Itu tertulis di dalam surah Al-A'raf. Nah, sudah. Ini kita tutup. Berarti Tuhan menampakkan diri itu gak bisa. Kita akan pingsan, akan mati. Ya. Tetapi di perjanjian baru kemudian Tuhan nampak jadi manusia. Kalau memang jadi manusia itu bisa, kenapa gak dilakukan dari dulu sejak zaman Musa mengatakan kepada Musa, Musa, kalau aku menampakkan diri, kamu akan pingsan, gak akan kuat. Tapi aku bisa loh jadi manusia, hadir ke dunia untuk menebus dosa di tiang salib misalnya. Ternyata pernyataan tersebut tidak pernah terucap oleh Tuhan di zaman Musa yang saat itu notabene Musa ingin melihat Tuhan. Seharusnya saat itulah Tuhan menjelaskan bahwa dia bisa jadi manusia untuk turun ke dunia Pak. Ternyata lafaz menjadi manusia itu tidak pernah terucapkan di zaman Musa, di zaman Yesaya, di zaman Abraham, di zaman Daud, di zaman Nuh, di zaman Yesaya, di zaman Elia. Tidak pernah terucap. Aku bisa loh jadi manusia dengan tanpa membuat manusia mati untuk melihat aku. Tidak pernah. Dan bahkan itu ditegaskan sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37 atau 36. Yesus mengatakan, dia yang mengutus aku tidak pernah akan kalian lihat wajahnya, rupanya ataupun suaranya pun tak akan pernah kalian dengar. Nah, di sini berarti seolah-olah akan ada dua Tuhan atau Tuhannya berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Pak. Tuhannya berbeda berarti. Tuhan di perjanjian lama itu dengan kekuasaannya nampakkan diri kita akan mati. Jadi Tuhan mengatakan di dalam perjanjian lama itu begini Pak. Maka barang siapa yang melihat aku dia akan mati, kata Tuhan. Yang melihat Tuhan dia akan mati. Perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhannya nampak malah Tuhannya yang tewas. Kan lucu. Di perjanjian lama yang nengok Tuhan yang mati. Di perjanjian baru Tuhannya yang tewas. Ketika dilihat manusia kan nggak klop Pak. Sehingga seolah-olah ini akan ada Tuhan yang berbeda gitu loh. Kalau memang dia bisa jadi manusia sejak dulu, kenapa dia datang kemudian? Dengan alasan seperti itu. Ya kira-kira seperti itu Pak, inkonsistennya. Ya. Begitu nih ya. Jadi benar Ustadz Wabi, kayaknya kita lihat dia inkonsisten ya. Nah, kayaknya. Tapi itu kan kenyataan. Kenyataannya memang begitu ya, benar. Kenyataan. Nggak konsisten. Kenapa? dong, ya. Karena rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Dia Berarti bisa rencana Tuhan membuat nggak konsisten segalanya. gitu ya. Dia bisa membuat segalanya. Maka alam pikiran kita tidak sama dengan pikiran dia. Oke. Ya. Makanya seperti orang kaya itu kan dibilang kan, saya punya harta sudah cukup 7 turunan, gunung gandum dibuat. Apalagi yang butuh katanya. Apa kata Tuhan? Malam ini nyawamu selesai. Buat siapa hartamu katanya? Selesai dia. Makanya jadi pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Tapi kami mengimani yang sudah dibuatkan dan dibuktikan dalam perjanjian baru ya udah. Karena
Pak, izin. dinubuatkan itu dalam Pak. perjanjian lama akan ada seorang perempuan muda mengandung. Bahkan dulu belum dibikin namanya Yesus. Maka akan lahir. Berilah namanya Immanuel. Artinya Allah bersama kita. Nah, itu Immanuel namanya. Dalam perjanjian Peter, lama. Pak Jupiter, Dalam perjanjian baru saya namanya cuma Yesus. sedikit aja. Pak, Oke, mangga Pak silakan. Jupiter. Ya. Enggak, maksud Bapak tadi ini Bapak bilang kalau pikiran Tuhan nggak konsisten. Maksudnya Ustadz Wafi ini lebih baik daripada Tuhan. Ustadz Wafi kan konsisten, Tuhan Bapak nggak konsisten. Maksudnya kita sebagai manusia itu lebih hebat daripada Tuhan dalam pikirannya. Pandangan kita yang tidak konsisten. Kalau Tuhan memang rencananya begitu, mau apa? Tunggu, bentar. Pandanganmu tidak Pandangan kita konsisten. yang tidak konsisten. Nggak, tunggu. Ini kita Pandangan luruskan nih. ibu yang tidak konsisten Tuhan. Bagi Tuhan dia Nah. konsisten gitu loh. Jadi jangan Loh, pandanganmu kok konsisten? serupakan dengan pandangan Tuhan. Jangan. Oh, Saya loh, ingatkan tunggu, ya, jangan jangan ditipu, Pak. serupakan Pak, tunggu bentar. logikamu, logika Tuhan. Ini- Pandanganmu, pandangan Tuhan, jangan. Saya tanya lagi nih. Jangan Bu, jangan Saya tanya Bu. nih sebenarnya. Jangan sekali-sekali Bu, jangan. Sebenarnya jangan, Tuhan jangan. Bapak Pokoknya itu- pesan saya jangan Bu. Jangan pandangan. Enggak. Saya cuma nanya lagi nih. Ya. Kalau seandainya Tuhan Bapak itu konsisten, ketika dia bilang dia tidak dapat dilihat, maka dia tidak dapat dilihat selama-lamanya. Ah, Tapi itu kan karena wewenang dia dia. bilang dia tidak dapat dilihat, tapi bisa dilihat, itu bukan pandangan saya yang konsisten, Pak. Memang Iya, Tuhan Bapak yang pengen pandangan tidak Tuhan. konsisten. Jadi berarti Tuhan Nah, tidak konsisten, itu loh, urusan kok dia, pandangan bukan Tuhan urusan kita. emang ya Ya makanya urusan tanyalah Bapak kepada bilang, Tuhan. Malam oh, ini tanya kepada Tuhan. Pak, bentar, Kenapa Pak, Tuhan saya tidak nggak mau konsisten berantem. gitu dong, Bu? Pak, saya nggak mau berantem. Jadi ibu tanya kepada Saya tuh nggak mau Tuhan, berantem, kenapa saya cuma tidak mau konsisten pinter. gitu? Ya, nanti. Jangan tanya kepada Sebelum saya saya, tanya Tuhan, saya tanya jangan. sama Bapak. Jangan. Loh, Tanya kepada kalau Tuhan. Bapak, Kenapa kalau tidak Bapak konsisten? dari tadi tidak, Pak, Ibu Bapak tanya kalau kepada Tuhan, Bapak kenapa tidak, Tuhan tidak konsisten gitu dong, Bu? Jangan tanya Pak, kepada gantian saya. coba, gantian. Siapa saya? Pak, tenang, Pak, tenang ya. Jangan Jadi logika Pak ya, dulu, ya. kalau Oke. Bapak kalau Bapak tidak mampu menjelaskan dari tadi Bapak ngapain menjelaskan? Bukan soal tidak mampu, memang begitu adanya. Terus mau apa? Loh, Kalau ibu ya mau udah. iman, silakan. Kalau Adanya itu dari Ibu Bapak, tidak percaya, juga ketika nggak apa-apa. Bapak Tidak ada sendiri yang maksa. mengatakan, Saya tidak Gini memaksa loh. ibu harus mengimani apa yang saya sampaikan. saya nggak bicara Tapi iman. itulah kami. Saya- Kalau ibu salahkan kami ya terserah. Itu hakmu. Saya nggak nyalahin Bapak. Nah. Bapak tidak salah, yang salah Tuhan Bapak yang tidak Ya, konsisten. makanya tanya kepada Tapi Tuhan. menuduh Kenapa saya salah? memandang Malam ini tidak tanya konsisten. dia. Tanya Padahal dia. dia Malam yang nggak ini konsisten. saya minta Tuhan menunjukkan kepadamu malam ini. Saya akan doakan. Nggak, Ya, nggak, saya dan nggak dan saya mungkin juga Pak, Pak saya menyembah juga Tuhan yang tidak konsisten. mendoakan. Ya. Saya juga mendoakan Malam ini Uni, saya minta semoga Tuhan Uni untuk menunjukkan dijamah, kepadamu. dipilah, Kenapa tidak dipilih konsisten oleh Tuhan Tuhan, menjadi ya? pribadi yang baru Uni. Nanti saya juga mudah-mudahan Kalau- saya diberikan kalau malam saya- ini hidayah. Izin masuk sedikit Uni, izin masuk sedikit. Ya. Kalau saya Kalau bilang Bunda Mila ngomong, Bapak Peter jangan ikut ngomong ya, biar kita Ya, nggak diam berpengaruh. dulu, Karena lanjut, Pak tadi lanjut, saya ngomong, lanjut, Pak Peter lanjut. ngomong. sedikit aja. Di mute dulu Pak jadi- Peter, di mute. Ya. Ya, jadi kalau saya ngambil dari percakapan ini soal konsisten nggak konsisten, itu mah bahasanya halus banget. Kalau saya bilang memang kontradiksi Uni antara satu ayat ke ayat yang lain itu memang beda. Jadi gimana kita mempercayain bahwa itu adalah kitab suci atau wahyu dari ini nyambung dari yang tadi Kristen sebelumnya. Jadi memang itu. Nah, mereka ini supaya tidak kehilangan jemaat dan lain-lain, makanya kebanyakan dari Kristen-Kristen ini tidak mengerti isi Bibelnya sendiri. Mereka cuma mempercayain apa yang diceritakan, apa di khotbah sama pendeta-pendeta ini. Dan sebagian pendeta ini banyak juga bohongnya. Itu seperti itu. Jadi imani saja ujung-ujungnya, udah gitu aja. Lanjut nih. Ya, sebelum Tidur. Oh ya. ya sebelum Silakan, Kak. dilanjut, ya itulah. Jadi memang keterangan Uni sudah maksimal dan saya lihat Bapak Jupiter juga sudah maksimal keterangannya. Ya saya hanya bisa berdoa Pak, semoga kita semua dijamah, dipilih oleh Tuhan dan dijadikan pribadi yang baru agar kita bisa memahami firman dengan akal budi yang sehat. La ilaha illallah, begitu. Amin. Oh, ke Ustadz dulu curhat nih. Saya nggak terima Ustadz. Soalnya gini, Pak Jupiter mengatakan
Suka-suka Jupiter, Bu, Tuhannya. Jupiter, Bu. Jupiter bukan Zeus. Oh ya, Pak Jupiter. Pak Jupiter. Coba saya mau curhat sama Ustadz. Gimana hati saya nggak sakit, hati nggak sedih. Tuhannya Pak Jupiter bilang di awal dia tidak bisa dilihat. Tiba-tiba dia bisa dilihat. Saya Ustadz, saya memang sering ditipu sama laki-laki Ustadz. Tapi kalau yang nipu saya Tuhan, itu kebangetan Ustadz. Saya bingung. Tuhannya Kristen ini bisa dilihat atau enggak ya? Ternyata katanya nggak bisa dilihat, tiba-tiba bisa dilihat. Saya kan di PHP Ustadz. Karena gini, saya pikir ketika Tuhan tidak bisa dilihat, saya aman dong. Wah, aman nih. Berarti adil dong, nggak ada yang bisa lihat Tuhan. Berarti besok saya juga nggak lihat Tuhan, berarti Pak Jupiter atau Kristen lain juga nggak lihat Tuhan. Oke, Tiba-tiba ada orang Kristen yang bisa lihat Tuhan. Nah, terus Pak Ustadz yang bikin saya sakit hati dan sedih adalah ketika saya bersedih karena ternyata Tuhannya bisa dilihat, saya yang dituduh kontradiksi. Pikiran saya yang dituduh kontradiksi. Begini, makanya di dalam Al-Quran itu kan konsisten ya. Dalam kita bisa melihat atau enggak kepada Tuhan itu Al-Quran konsisten. Di dalam surah Al-Qiyamah, secara tegas Allah menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat akan berseri-seri karena nanti di sorga dia akan dapat melihat Tuhannya. Iya. Jadi timeline umat yang beriman akan berseri-seri wajahnya nanti ketika di sorga, karena nanti di sorga nikmat yang paling besar adalah ketika kita berkumpul dengan Tuhan, dapat melihat Tuhan. Itu nikmat yang paling besar, dan Al-Quran konsisten mengatakan itu satu kali. Nah, sehingga ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan dalam surah Al-A'raf, Allah nggak setujui. Allah mengatakan, kamu nggak akan bisa melihat aku Musa, kamu akan mati, kamu akan pingsan. Dan ternyata terjadi, Nabi Musa pingsan dalam surah Al-A'raf. Nah, kenapa sih? Apa hikmah dari Tuhan itu nggak bisa dilihat? Bayangkan, kalau sampai Tuhan itu bisa dilihat, di tahun 2026 ini, betapa banyak gambar-gambar Tuhan yang dicoret-coret oleh orang-orang yang hina. Betapa banyak wajah-wajah orang mulia yang dicoret-coret oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tangannya. Apalagi di Yesus zaman Kristen, AI. Tuhannya banyak gambarnya, Ustadz. Iya, apalagi di zaman AI. Kalau sampai Tuhan kelihatan, maka orang-orang ateis yang nggak bertuhan itu akan menghinakan wajah-wajah dan gambar-gambar Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita nggak bisa melihat Tuhan? Ini dalam Islam, Pak ya. Kenapa kita kok nggak bisa melihat Tuhan? Bayangkan, Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita itu penuh dengan dosa, Pak. Mata kita yang selalu melihat dosa dan maksiat, pantaskah melihat Dia Sang Maha Suci? Kan nggak pantas. Maka nanti di sorga ketika Allah gantikan semua tubuh kita dengan tubuh yang suci, Allah hapus semua dosa-dosa kita, maka ketika itu mata kita adalah mata yang suci, yang pantas melihat Sang Maha Suci. Maka di dunia memang nggak pantas kita lihat Tuhan. Kenapa? Mata kita penuh maksiat, melihat Dia Sang Maha Suci. Itu tidak akan pernah pantas gitu loh. Makanya Tuhan tidak akan bisa dilihat dengan banyaknya tameng-tameng kemaksiatan yang telah kita lakukan. Masa dengan tubuh yang berlumur dosa begini akan melihat sesuatu yang sangat mulia dan sangat suci? Nggak pantas. Makanya Tuhan mengatakan, nanti kalian akan melihat aku di surga. Begitu. Begitu, Pak.